Pemirsa, Polri hari ini memeriksa Direktur PT Liga Indonesia Baru hingga panitia pelaksana untuk mengusut tragedi Stadion Kanjuruhan. Polri pun menerjunkan 6 tim untuk mengetahui penyebab banyaknya korban jiwa. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi noda bagi persepak bolaan di Indonesia. Tak kurang dari 448 menjadi korban, 125 orang diantaranya meninggal dunia. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyebut tim Bareskrim Polri akan memeriksa Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggara dan Kadispora Jawa Timur hari ini. Polri pun menyatakan telah mengidentifikasi 125 korban yang meninggal dunia. Seluruh jenazah korban pun telah diambil pihak keluarga. Tim Inafis juga nanti bekerjasama dengan Lapor, ya, setelah kita berhasil menganalisa dari seluruh CCTV, ya, tim DVI akan melakukan identifikasi, ya, terkait terduga pelaku pengerusakan, ya, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Selanjutnya, ini tim dari pemeriksa Bareskrim untuk secara internal, ya, tim dari Itsus dan Propam sudah melakukan pemeriksaan dan ini dilanjutkan pemeriksaan, memeriksa anggota yang terlibat langsung di dalam pengamanan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang. Sudah ya. Lalu yang kedua, pembentukan tim gabungan independen pencari fakta atas kasus itu. Nah, itu tadi yang sudah diumumkan, timnya akan diumumkan sekarang siapa saja tim gabungan ini. Maka saya mulai dari yang pertama. Presiden Republik Indonesia memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dan pejabat-pejabat pusat terkait yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menangani tragedi Kanjuruhan, ya, namanya Kanjuruhan, betul. Sehingga pada saat ini sesudah 2 hari kita melewati ketegangan karena kasus itu. Sekarang ya kita masih tegang, masih berduka, masih juga menyatakan belasungkawa, tetapi sekarang semua sudah teridentifikasi. Semua sudah ditangani, baik yang meninggal maupun yang harus dirawat di rumah sakit, serta pembenahan kembali secara fisik untuk dibersihkan Stadion Kanjuruhan. Nah sekarang pemerintah dalam hal ini Republik Indonesia sudah mendengar informasi bahwa Gubernur Jawa Timur sudah menyediakan santunan dalam bentuk uang tunai, pun Bank Jatim sudah juga memberikan santunan, Badan Amil Zakat memberikan santunan, Basnas maksudnya dia memberikan santunan kepada semua korban. Bupati dan wali kota juga sudah memberikan santunan kepada korban masing-masing yang kisarannya antara 10 sampai 15 juta. Nah untuk ini Presiden juga sebagai tanda belasungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, tapi Presiden Republik Indonesia mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sebagai santunan oleh Bapak Presiden sebesar 50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 korban, mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Tidak dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran
negara. Terima kasih untuk semuanya yang telah bekerja dengan cepat dan penuh kesabaran dalam menyelesaikan kasus ini. Sedangkan kami akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan instruksi Presiden tentang kasus ini. Terima kasih, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan teman-teman, kalau terkait dengan santunan, monggo yang bertanya. Mungkin ada dua atau tiga penanya. Sebelum kita masuk pada pengumuman tim gabungan independen pencari fakta. Silakan. Soal santunan dulu. Izin Raya, Pak, dari detik.com. Selain Raya, siapa lagi? Saya list dulu. Soal santunan. Suara. Tifal Kompas TV, Pak. Siapa? Tifal Kompas TV, Pak. Kompas TV. Oke, Raya dan Tifal. Oke, Raya silakan. Izin Pak, saya ingin menanyakan soal santunan. Ini kan sudah ditetapkan masing-masing sebesar 50 juta ya Pak untuk 125 korban ini. Kalau boleh tahu secepat-cepatnya akan diberikannya kapan ya Pak? Karena kan tadi Bapak bilang akan ada pencocokan data juga secara administratif. Nah, untuk selain korban jiwa, apakah korban lainnya yang ada di rumah sakit juga akan dibantu oleh pemerintah? Begitu saja. Terima kasih, Pak. Ya, pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke Pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu namanya dan ini alamatnya, cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama gitu. Nah, kita untuk korban yang luka-luka itu sudah memerintahkan Menteri Kesehatan bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan atau pengobatan dan perawatan itu ditanggung oleh negara. Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan saja ke rumah sakit, nanti negara yang akan menanggung itu. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu akan menjamin itu semua. Itu aja. Oke, itu ya. Berikutnya Tifal, Kompas TV, silakan Tifal. Mau menguatkan pertanyaan dari Mbak Raya sebelumnya nih, Pak Menko. Berarti sistemnya ini dari pemerintah daerah akan jemput bola mencocokkan data ya? Atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh penerima santunan ini, entah masalah administrasinya harus dilengkapi atau hal-hal lain gitu Pak Menko? Mohon penjelasan. Kita tidak akan terlalu birokratis. Nanti nih Sespri saya akan telepon ke Jawa Timur minta daftarnya gitu aja, lalu kita baca benar apa enggak kan gitu, lalu segera kita eksekusi. Mungkin besok atau besok lusa kalau dananya itu sudah bisa kita eksekusi gitu. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya itu. Itu tidak akan lama lah, tidak akan bertele-tele juga gitu. Gitu. Baik, cukup ya teman-teman untuk yang santunan ya. Berikutnya Pak Menko akan menyampaikan tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan. Monggo Pak. Saudara, di antara keputusan-keputusan yang tadi saya bacakan, coba mana HP saya bacakan dulu lagi aja. Saya baca dulu lagi ya. Jangan-jangan Anda ada yang belum. HP saya tadi di sini. Ditunggu ya teman-teman ya. Ditunggu biar nyambung. HP Bapak. Satu. Ya. Baik, saudara sekalian, tadi seperti sudah tersiar luas di berbagai media massa, saya membacakan keputusan-keputusan Rakor Polhukam yang diminta segera dilakukan oleh Presiden, yang keputusannya sebagai berikut.
tadi nih, biar nyambung, karena saya akan nyambung ini lagi. Untuk tindakan dalam waktu pendek, yaitu dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, Polri harus mengumumkan tindakan penertiban dan penegakan hukum. A. Penegakan disiplin kepada pejabat-pejabat struktural Polri di daerah terjadinya peristiwa. Penertiban. Yang kedua, atau B, penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup 2 alat bukti. Kemudian, Panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses secara hukum bagi anggotanya yang terlibat tindakan berlebihan dan di luar kewenangan. Kemudian, pimpinan PSSI supaya menindak tegas pelaksana yang telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri, TNI, dan PSSI. Kedua, membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah per undang-undangan nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukannya normalisasi penyelenggaraan pertandingan. Jadi sekarang penyelenggaraan pertandingan itu oleh Presiden kan minta dihentikan. Sebelum dinormalkan dan dimulai lagi, itu harus dilakukan evaluasi total dulu di bawah koordinasi Menpora. Nah, saudara sekalian, tadi yang kedua, itu kan ada pembentukan TGIPF. Nah, nama-nama pimpinan dan anggota tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui serta minta segera diumumkan dan segera bekerja. Saya bacakan sebagai berikut. Ketua Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali. Sekretaris Dr. Nur Rahmat SH.MH, mantan Jampidum atau Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Itu pimpinannya, Ketua Menko Polhukam, Wakil Ketua Menpora, Sekretaris Nur Rahmat SH.MH, mantan Jampidum atau mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Anggota 1. Profesor Dr. Renal Kasali, akademisi UI. 2. Profesor Dr. Sumaryanto, rektor UNY. 3. Akmal Marhali, pengamat olahraga, koordinator Save Our Soccer. 4. Anton Sanjoyo,
jurnalis olahraga pada harian Kompas. 5. Nugroho Setiawan, mantan pengurus PSSI dengan lisensi dari FIFA. 6. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo, mantan Kepala BNPB. 7. Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno SIP MSc, Wakil Ketua Umum 1 KONI. 8. Irjen Polisi Purnawirawan Sri Handayani, mantan Wakapolda Kalimantan Barat. 9. Laude M. Syarif SHLLM PSD, Kemitraan, mantan pimpinan KPK. 10. Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain sepak bola tim nasional strip APPPI. Demikian jumlah tim, ada 3 pimpinan dan 10 anggota sehingga ada 13. Silakan kalau ada yang mau tanya dalam urusan tim sekarang. Silakan teman-teman, ada yang menanyakan TGIPF. soal pembentukan TGIPF ini? Prof. Mahfud izin, saya Santri dari Santri dari IDN. Oke, selain Santri siapa lagi? Silakan Santi dulu aja, silakan Santi. Baik, terima kasih Prof. Mahfud atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan, Prof. Pertama, hasil output dari TGIPF ini yang akan dihasilkan itu apakah berupa rekomendasi saja begitu dan ditujukannya itu ke siapa begitu? Keolahragaan nasional, khususnya persepak bolaan secara menyeluruh. Itu 1. Yang kedua, mungkin saja dari hasil TGIPF ini ditemukan pelaku-pelaku tindak pidana selain yang telah ditangani oleh Polri secara pro justisia. Tadi kan ada keputusan Polri dalam waktu dekat supaya melakukan tindakan hukum atau memproses mereka yang secara brutal telah melakukan kesalahan. Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap semua jabatan di Provinsi Jawa Timur. Itu tadi keputusannya. Nah, kan mungkin saja nanti ditemukan hal yang sesudah diselidiki. Ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang lebih besar, bukan pelaku lapangan. Mungkin ya, mungkin. Atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang yang ada di balik yang sekarang terlihat itu. Nah, ini nanti tentu akan disalurkan lagi ke Polri untuk diproses secara hukum. Kalau misalnya permainan itu karena uang dan itu menyangkut jabatan, bisa saja nanti diserahkan ke KPK juga. Bisa. Itu nanti kita lihat aja. Ini kan tadi dalam 2-3 hari ke depan tindakan hukum pidana untuk pelaku lapangan yang brutal itu yang sudah bisa dilihat. Misalnya di TNI Panglima sudah menyatakan sudah punya datanya dan akan segera ditindak. Nah, begitu. Yang Polri juga tadi sudah mengatakan memeriksa 18 orang. Itu kan baru pelaku-pelaku yang di depan ya, yang terlihat di video dan sebagainya. Nah, di balik ini kita tidak tahu. Nanti tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan, saya tidak tahu. Terima kasih. Baik, yang lain? Pak Mahfud, masih ada? Satu lagi, izin Pak, Adi dari bola.com. Adi, bola.com, silakan Di. Pak, setelah evaluasi secara total, apakah ada kemungkinan kompetisi atau Liga 1 pada musim ini dilanjutkan Pak? Atau dihentikan secara total dan baru bisa kembali digelar pada musim atau tahun depan Pak? Lalu terkait kasus ini, apakah Ketua Umum PSSI, Direktur PT LIB, hingga manajemen RMFC akan diperiksa oleh kepolisian Pak? Terima kasih banyak. Itu sudah teknis pro justisia ya, siapa yang perlu diperiksa oleh kepolisian atau tidak.
untuk sekarang itu terserah ke Polri. Kan digali dalam proses investigasi ini Pak, apakah termasuk juga sosiokultural dari supporter, juga termasuk regulasi dan protap yang ada atau seperti apa Pak aspek-aspeknya? Terima kasih Pak. Nanti aja lah, kita masih akan rapat dulu. Aspek-aspeknya yang di otak saya udah banyak ini, tapi nanti kan kita lihat dulu format yang akan disepakati seperti apa. Yang penting tim ini akan bekerja paling lama 1 bulan, bukan sekedar tindakan hukum, karena tindakan hukumnya itu sudah diperintahkan dalam 2 atau 3 hari ke depan, supaya segera dilakukan penegasan. Tapi ini akan lebih menyeluruh, latar belakang, proses, siapa yang terlibat, dan macam-macam, kaitan-kaitan dengan pihak luar, siapa tahu nanti ketemu. Nah, nanti ini baru akan terjawab semua pertanyaanmu Gita nanti paling lama dalam 1 bulan. Baik, gitu ya kita dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Semoga penjelasan ini bisa teman-teman sampaikan dan bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Sekian dari kita, dari Kemenko Polhukam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan pembentukan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang diketuai langsung oleh Menko Polhukam. Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.